الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ويا أيها المسلمون أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين sidang Jumat tamu undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan macam kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Quran surat Al-Ibrahim ayat 34. Di antara kenikmatan tersebut, salah satu yang paling utama yang patut kita syukuri yaitu nikmat iman dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah alhamdulillah kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana nikmat yang saat ini kita peroleh, yakni nikmat melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Awwal, di Masjid Al-Ittihad yang insyaallah penuh barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, tamu undangan Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan mula, saya tidak lupa untuk berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan juga kepada para hadirin sekalian untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kelak kita saat menghadap ilahi Rabbi, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, para tamu undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah setelah bulan Syawal ini, kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Insyaallah khatib akan mengajak untuk kita semua bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'in an umurihi fima aqnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi mada 'amila fihi wa an malihi min ayna kasabahu wa bima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisab pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal ini. Al-awwal, yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya apakah telah ia amalkan. Yang keempat, hartanya dari mana ia peroleh, dalam hal apa ia berbelanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari yang kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita mampu untuk memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya kita adalah bagian dari orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika kita tidak, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selain daripada itu, panjangnya umur seseorang tidak menjamin masuk surga. Sebaliknya, pendeknya umur bukan pertanda akan masuk neraka. Karena sesungguhnya keberkahan umur seseorang tidak dihitung dari lamanya dia hidup di dunia, namun dinilai dari kualitas amal kebajikan yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna a'rabyan qala ya Rasulullah man khairun nas, qala man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa sarrun nas man qala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia itu? Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalannya.
dan seburuk-buruk manusia siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang dapat memanfaatkan umurnya untuk menabur amal soleh, dan celakalah bagi mereka yang menggunakan untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Alhasil, kita akan tergolong sebagai manusia terbaik bila dalam kesempatan hidup itu kita pandai memanfaatkannya umur kita sesuai kehendak Allah. Jamaah salat Jumat, para tamu undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Untuk apa jasad atau badan yang kita miliki atau kita gunakan? Manusia dikaruniai Allah jasad yang sempurna, yang disertai panca indera, akal, pikiran, dan hati. Oleh sebab itu, segala bentuk panca indera yang kita miliki, kita jaga sebaik-baiknya, dan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, sehingga Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan diri kita ke lembah kesengsaraan dan kebinasaan, seperti mengharamkan narkoba, meminum minuman keras, berzina, dan aktivitas lainnya yang merusak kesehatan badan. Allah berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertanyaan yang ketiga di hari kiamat adalah, untuk apa ilmu yang telah dimiliki? Ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Artinya, bila kita menginginkan sesuatu urusan dunia, maka diperlukanlah ilmu. Begitu saat kita menginginkan kebaikan akhirat, juga diperlukan ilmu. Maka jika ilmu bermanfaat, akan menjadi sumber ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertanyaan keempat telah akan ditanyakan pada hari kiamat adalah mengenai harta kita. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan? Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan harta kita untuk kebaikan dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin, tamu undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh barokah. Serta mudah-mudahan ilmu, umur, harta dan badan yang kita miliki
dapat kita manfaatkan dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.